Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan video pembelajaran terkait penelitian yang saya ambil. Judul penelitian yang saya ambil yaitu penyimpangan akuntansi melalui manajemen laba real dan akrual terhadap agresivitas pajak. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jelaskan. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Di pendahuluan, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang didasarkan pada undang-undang sehingga akan bersifat memaksa dan tidak memperoleh balasan jasa secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara di mana pendapatan negara Indonesia bersumber dari pajak sekitar 80%. Nah, hal itu yang membuat sumber pendapatan negara itu begitu besarnya berasal dari pajak. Maka pungutannya harus diatur oleh undang-undang. Nah, untuk undang-undang yang mengatur itu semua ada pada Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008. Di mana pada tahun 2009-nya terdapat penurunan sebesar 28% dan pada 2010 terdapat penurunan kembali sebesar 25%. Pendapatan negara melalui pajak tersebut diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembiayaan kebutuhan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak dengan sejumlah pembaruan dan penetapan sistem pemungutan pajak yang tepat. Pajak sebagai satu sumber pendapatan negara terbesar dan merupakan hal yang krusial. Hal ini dari segi pelaksanaan, pungutan, maupun peraturan perundang-undangan. Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah akan menyebabkan kurangnya penerimaan negara. Ini ditunjukkan oleh kecenderungan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik itu secara ilegal maupun secara tidak ilegal. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak yang berusaha membayarkan pajak perusahaannya lebih rendah. Hal inilah yang dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan mengurangi risiko pengawasan pajak. Aktivitas pengindaran pajak akan cenderung terjadi pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pengawasan publik yang tinggi. Nah, perusahaan yang menggunakan perusahaan itu biasanya dapat menggunakan dua jenis. Biasanya mereka menggunakan pengolahannya dengan manajemen akrual dan manajemen laba real. Nah, di sini ada beberapa gambar terkait persentase dari tahun 2010 sampai dengan 2019, di mana menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi atau kesadaran warga negara sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajak, di mana agresivitas pelaporan keuangan melalui manajemen laba merupakan salah satu upaya tindakan penghindaran pajak yang tepat dilakukan. Manajemen laba adalah salah satu tindakan campur tangan manajemen perusahaan dalam menentukan jumlah besar laba perusahaan tersebut. Penelitian ini menjelaskan terkait pengaruh hubungan manajemen laba akrual dan manajemen laba real terhadap kemungkinan perusahaan melakukan kegiatan agresivitas pajak. Nah, sebelumnya penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa sumber. Nah, saya menemukan 2 sumber yang saya jadikan sebagai contoh dalam penelitian saya. Yang pertama ada penelitian dari Andi Sudarman, yang kedua itu dari Gustin, di mana penelitian yang mereka ambil itu sangat berbeda. Dari Andi itu berpengaruh dan dari yang Gustin itu tidak berpengaruh. Tetapi mereka mengambil penelitian ini atau sampelnya dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun di bawah 2017. Nah, sedangkan untuk penelitian saya itu sama-sama saya ambil sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi dengan range tahun dari 2018 sampai dengan 2019. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dijelaskan bahwa sebuah perusahaan dapat menggunakan 2 strategi manajemen laba, yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba real, di mana
dalam upaya melakukan agresivitas penghindaran pajak. Artinya, penggunaan manajemen laba accrual dan manajemen laba real dilakukan oleh perusahaan akan memberikan potensi yang sama dalam meningkatkan penghindaran pajak. Nah, ada 3 rumusan masalahnya. Yang pertama, penyimpangan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Yang kedua, manajemen laba real berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan yang ketiga, manajemen laba accrual berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu menguji secara empiris apakah dalam agresivitas pajak sendiri ada penyimpangan akuntansi di manajemen laba accrual maupun manajemen laba real. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai aktivitas penghindaran pajak. Tinjauan pustaka. Perusahaan beranggapan bahwa pajak adalah beban biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan serta tidak memberikan manfaat untuk kemajuan perusahaan secara langsung. Oleh karena itu, perusahaan dimungkinkan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak atau PKP melalui perencanaan pajak secara ilegal maupun tidak ilegal. Agresivitas pajak adalah tindakan yang tidak hanya dari ketidakpatuhan wajib pajak sendiri terhadap peraturan perpajakan, namun juga berasal dari aktivitas penghematan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut Hallon dan Heitzman, mendefinisikan agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi dan menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan, atau biasa dikenal dengan melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada, namun masih dalam gray area. Penyimpangan akuntansi. Dalam penyimpangan akuntansi sendiri ada 3 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, penyimpangan atas aset. Yang kedua, pernyataan palsu atau salah pernyataan. Dan yang ketiga adalah korupsi. Merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan melalui proses accrual di mana laporan keuangan dihasilkan. Angka-angka dan laporan keuangan mengandung komponen accrual, baik secara diskresioner maupun non-diskresioner. Pendekatan lain yang digunakan untuk merekayasa dapat dibagi menjadi 3. Biasanya yang pertama memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Yang kedua mengubah metode akuntansinya. Dan yang ketiga menggeser periode biaya atau pendapatan. Merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan tujuan mencapai target laba dan menghindari terjadinya kerugian dan aktivitas operasional perusahaan yang dapat dicapai dengan cara pertama, manipulasi penjualan. Yang kedua, pengurangan beban-beban diskresioner atau meminimalkan beban-beban yang tidak secara langsung yang berkaitan biasanya dengan produksi barang atau jasa. Dan yang ketiga, produksi yang berlebihan. Nah, ini merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian saya. Agresivitas pajak sebagai variabel Y, dan untuk variabel X-nya yang pertama ada penyimpangan akuntansi, yang kedua manajemen laba real, dan yang ketiga adalah manajemen laba accrual. Hipotesisnya yang pertama, H1 penyimpangan akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. H2-nya manajemen laba real berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Dan H3-nya manajemen laba accrual berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Metode penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai dengan 2019. Pengambilan sampel yang saya lakukan itu secara proportive sampling, di mana yang merupakan bagian metode non-probability sampling, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak dengan kriteria-kriteria tertentu. Pemilihan datanya dilakukan berdasarkan kriteria yang saya tentukan, di mana saya menentukan 5 kriteria sampel yang saya ambil. Yang pertama, perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BII
dan menerbitkan laporan keuangan secara konsisten tahun 2018 sampai dengan 2019. Yang kedua, perusahaan yang memiliki kelengkapan data keuangan tahun 2018 sampai dengan 2019 yang diperlukan untuk mengukur keseluruhan variabel. Yang ketiga, merupakan perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur. Yang keempat, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangannya. Dan yang kelima adalah perusahaan yang tidak memiliki nilai buku kurang dari sama dengan 0. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah objek penelitian data secara sekunder, yang merupakan laporan keuangan manufaktur yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BEI tahun 2018 sampai dengan 2019. Data sekunder sendiri adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, di mana data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer, seperti buku-buku, literatur, dan bacaan yang berkaitan dengan menunjang penelitian ini. Untuk metode pengumpulannya sendiri, penelitian ini dilakukan menggunakan data dokumentasi secara mencatat, mengkaji dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, yaitu data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel terikat atau independent variable adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal juga sebagai variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel terikat atau variabel independennya yaitu agresivitas pajak sebagai variabel Y, di mana terdapat rumus untuk mencari box tax difference pada perusahaan I pada tahun T. Yang dicari dengan cara yaitu laba akuntansi pada perusahaan I pada tahun T dikurang sama laba fiskalnya dibagi dengan total aset perusahaannya. Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab adanya suatu timbulnya perubahan variabel dependen yang disebut juga mempengaruhi. Nah, variabel bebas dalam penelitian ini ada X1 sebagai penyimpangan akuntansi dan X2 nanti ada sebagai manajemen laba akrual dan X3-nya sebagai manajemen laba real. Nah, untuk penyimpangan akuntansi yang sebagai X1 ini, terdapat rumus untuk mencari AI. Manajemen laba real, di mana manajemen laba real ini merupakan variabel X2. Nah, di sini terdapat rumus untuk mencari manajemen laba real. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari harga pokok penjualan sama dengan perubahan persediaan atau model pengukuran perubahan persediaan. Selanjutnya, ini merupakan rumus discretionary expense yang disajikan sebagai fungsi linier atau penjualan dengan metode model pengukuran. Seperti itu, di mana total pengeluaran discretionary seperti biaya iklan, penelitian, pengembangan, serta biaya administrasi dan umum. Manajemen laba akrual adalah manajemen laba independen yang saya gunakan dalam penelitian ini. Terdapat rumus untuk mencari manajemen laba akrual sebagai berikut. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami video pembelajaran terkait penelitian yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.